mohon maaf saya terpaksa menukil perkataan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab yang dikatakan Imam Wahabi itu, dia kan dituduh selalu mengkafirkan orang, suka mengkafirkan orang. Ya, supaya biar paham bahwa yang mengatakan itu adalah para pembenci beliau. Beliau mengatakan yu'zaru bil jahli man lam tablughud da'wah. Ini dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan, yang juga tertuduh juga kan, siapa yang pelajari kitab tauhidnya akan melahirkan zombie-zombie hidup. Supaya besok nanti jangan katakan lagi sumber radikal itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ajarannya. La nukaffiru ahadan, kita tidak mengafirkan seorang pun. Wa amma man lam takum alaihi hujjah fala nukaffiruhum. Adapun orang yang belum sampai hujjah kepadanya, kami tidak mengafirkannya. La nukaffiru illa man ajma al ulama ala takfirihi kasyahadatain. Kita tidak mengafirkan orang kecuali yang ijma' ulama akan kekufurannya. Apa contohnya? Orang yang membatalkan kalimat syahadatain. Wa amma ma qila anni. Adapun yang disebutkan tentangku, artinya isu anni ukafirun muslimin, bahwa saya mengafirkan orang-orang Islam bil umum secara general, membabi buta kan itu katanya, sembarangan. Wa ghairuhu adhaf, dan fitnah-fitnah lain lagi berlipat-lipat ganda banyaknya selain fitnah ini. Fahadza min kadzibil a'da, ini adalah kedustaan para musuh-musuh dakwah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terdengar lagi ocehan dan narasi-narasi miring dari ustadz-ustadz sunnah yang sudah bergelar doktor, Ustadz Dasman Ali. Saya hormati kealiman beliau pakar hadis di negeri Indonesia, udah S3, beliau belajar hadis, ilmu hadis, Masya Allah, keilmuannya Masya Allah tidak diragukan lagi. Tetapi seringkali ketika menjelaskan tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, sering membawakan hal-hal yang masih general, tidak spesifik dengan apa yang terjadi, dengan fakta yang terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau memang mengatakan di dalam risalahnya, fatwa itu, bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak sampai dakwah. Iya. Jadi orang yang dikafirkan itu kalau sudah sampai dakwah, benar. Tapi kriterianya seperti apa? Ya, harus jelas. Yang disyirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti apa? Harus jelas juga. Yang jadi permasalahan itu ketika dia mengkafirkan, dia mensyirikan, dia memurtadkan orang-orang Islam dikarenakan perkara khilafiyah. Ada ulama, banyak para ulama yang membolehkan tawasul dan istighosah. Sekarang ada ulama yang mengharamkan istighosah. Pertanyaannya, adakah dari ulama yang mengharamkan istighosah itu mengkafirkan orang yang melakukan istighosah? Contoh Ibnu Taimiyah yang keras, ada gak Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang yang melakukan istighosah? Kan tidak ada. Di kalangan Hanabilah setelah Ibnu Taimiyah, ada gak yang mengkafirkan orang yang menjadikan pelantara doa kepada Allah yang disebut kafir? Gak ada. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab yang bukan ulama, ya dianggap ulama oleh Salafi Wahabi lah, tetapi dia dianggap ulama oleh kalangan Hanabilah sendiri, itu mengkafirkan, itu mensyirikan orang-orang yang melakukan tawasul, yang melakukan istighosah, dianggap meminta kepada kubur. Itu yang jadi masalah, Dr. Dasman. Itu yang perlu diungkapkan ke media, jangan sekedar tidak, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengkafirkan. Kemudian
silakan rujuk secara full kitab Tarikh Najd. Ada pengkafiran kepada Turki Utsmani. Pertanyaannya, apakah Turki Utsmani itu orang-orang kafir atau orang-orang yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena melakukan tawasul dan istighosa? Kemudian orang-orang Ahsa, apakah mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Orang-orang Huraimila, apakah itu juga orang kafir? Ya, orang Nasrani, orang Yahudi yang wajib diperangi. Orang Najd juga diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah dia itu orang kafir atau umat muslim yang dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mekah, Madinah pada waktu itu, jangan waktu sekarang. Sekarang sudah dikuasai oleh Wahabi lah. Pada waktu Muhammad bin Abdul Wahhab hidup dan generasi setelahnya, kenapa memerangi orang-orang Mekah, Madinah? Karena dianggap kafir. Ada 2 poin hal yang menjadi pertimbangan pengkafiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama, orang yang melakukan tawasul, menjadikan pelantara, dan itu merupakan kesyirikan orang-orang Quraisy katanya. Padahal itu khilafiyah. Ya. Yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan orang yang tawasul, maka dia kafir. Walaupun dari kalangan Hanabilah yang mengharamkan tawasul, dia tetap dikafirkan. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan orang yang dianggap kafir oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu bencana besar. Dan sampai sekarang antum juga merasa seperti itu. Orang-orang yang melakukan tawasul istighosah itu kafir. Walaupun tidak menyebutkan orang itu kafir, tetapi kelakuannya syirik. Terus ya, coba rujuk Dr. Dasman Ali, kitab-kitab yang lebih tinggi lah ya, kitab Ad-Durar As-Saniyah, coba rujuk lah. Baca secara lengkap, jangan setengah-setengah, diambil yang enaknya aja kayak gitu. Coba bacakan pengkafiran kepada Turki Utsmani, coba bacakan pengkafiran kepada penduduk Mekah pada waktu itu, coba bacakan pengkafiran kepada penduduk Madinah pada waktu itu dianggap penyembah kubur, coba bacakan pengkafiran kepada penduduk Huraimila, penduduk Najd, penduduk Ahsa, penduduk Kuwait, penduduk Oman. Kan banyak itu sejarah di kitab-kitab induk Wahabi, bukan di kitab-kitab yang menentang Wahabi ya. Sejarah itu gak bisa ditutup-tutupi. Clear lah. Menurut antum itu jihad, tapi menurut umat Islam yang lain, apakah itu jihad? Bukanlah. Itu pertumpahan darah ya, itu penjajahan, itu bencana dan fitnah bagi umat Islam mayoritas pada waktu itu, dengan dakwah yang bukan ulama, bukan ahli fatwa, apalagi dianggap mujadid hari ini. Kan aneh. Mau ana bacakan dari kitab-kitab antum Salafi Wahabi ya, coba dicek lah, dicek. Jangan ngambil atau mengutip kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sesuai dengan yang antum inginkan. Nih, ana bacakan dari kitab Ibnu Bishir. Ibnu Bishir itu siapa? Ibnu Bishir itu pembenci Wahabi? Bukan, dia sejarawan Wahabi, pengikut setia Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Saud. Beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwa Salafi Wahabi berjihad atau membantai umat Islam, membunuh 1000 lebih orang Islam dari Bani Khalid. Ingat, Bani Khalid pada tahun 1207 Hijriah. Lihat di kitab Unwa Al-Majid, tercatat itu. Membunuh 1400 orang Islam dari penduduk Bahrain pada tahun 1226 Hijriah. Ini masih di dalam kitab Al-Bishir, Ibnu Bishir Al-Hambali, pengikut setia Ibnu Saud.
Kemudian juga Wahabi ini membunuh 2000 lebih orang Islam dari penduduk Oman pada tahun 1216 Hijriah. Kemudian membunuh 2300 orang Islam dari penduduk Riyadh. Ini dalam kitab Tarikh Najd. Kalau Tarikh Najd itu karangan Imam Ibnu Ghannam, Husain Al-Ghannam, pengikut setia Muhammad bin Abdul Wahhab yang sejaman dengan beliau. Jadi bukan dari pembenci, bukan fitnah, ya. Pembunuhan itu terjadi, kebengisan itu terjadi, tetapi ada dua sisi, dua perspektif. Menurut antum yang setia dakwah Wahabi itu merupakan jihad melawan orang-orang musyrik, tapi bagi kami kaum muslimin yang berbeda pandangan itu merupakan pertumpahan darah yang bengis. Ya. Karena apa? Karena jelas ya, fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu bertentangan dengan mayoritas kaum muslimin. Tidak ada orang atau ulama yang menjelaskan orang yang melakukan tawasul dan istighosa itu kafir, gak ada. Ada yang mengharamkan, ada yang mensyirikkan, ada, tetapi dijelaskan oleh ulama Hanabilah selanjutnya itu merupakan syirik asghar. Nyatanya Ibnu Taimiyah, ingat Ibnu Taimiyah tidak pernah mengkafirkan orang yang melakukan tawasul dan istighosa. Catat tuh. Membunuh 1.500 orang dari penduduk Kutaif, membunuh 2.400 orang dari pengikut Gubernur Syarif Ghalib, wakil Khalifah Turki Utsmani di Hijaz. Membunuh lebih dari 1.000 orang tentara Turki Utsmani di daerah Khorus dekat Mekah. Membunuh hampir semua penduduk Karbala, kampung Sayyidina Husain, sekitar 2.000 orang lelaki tewas dan harta benda mereka dijarah. Kalau ini pasti diungkap-ungkap ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kekafiran orang-orang Karbala pada waktu itu disepakati atau tidak? Atau karena tawasul dan istighosa kepada Husain dan Hasan yang merupakan khilafiyah, itu kan perlu digali lagi. Jadi tidak ada fitnah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mentumpahkan darah kaum muslimin. Itu memang jelas fakta dan gak bisa ditutup-tutupi, dan itu dicatat oleh sejarawan pengikut setia Salafi Wahabi. Namun dicatat dengan nama jihad. Pertanyaannya, siapa yang diperangi? Apakah orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang Nasrani? Apakah orang-orang penyembah berhala? Atau umat Islam yang dianggap kafir atau syirik penyembah kubur oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kan itu pertanyaannya. Jadi jangan muter-muter, itu fitnah terhadap dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, fitnah. Apalagi menurut Abdul Hakim yang menyatakan musuh tauhid adalah orang-orang Inggris, jauh banget. Narasi-narasi yang dibuat. Ustadz Piranda menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu pahlawan bagi Saudi, benar sih, tapi bagi Saudi bukan umat Islam. Coba Dr. Dasman dibaca itu jangan sesuai dengan apa yang kamu sesuai dengan hawa nafsu antum, tapi bacakan seluruhnya. Siapa yang diperangi, jelasin. Kemudian berapa ribu yang dibunuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab atas nama jihad melawan kaum muslimin yang dianggap kufur oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.